Apa kabar Sobat Makan Nusantara? Kali ini gue bakal ajak kalian semua untuk menikmati kuliner yang ada di Jakarta Selatan. Iga Bakar Panglima yang udah berdiri dari tahun 2004. Aroma khas dari daging iga dengan potongan yang gede-gede ini bikin gak sabar buat menikmati kelezatannya. Tapi sabar dulu ya, opening dulu boleh dong. Oke Sobat Makan Nusantara, ketemu lagi sama gue Ito Mavin di channel YouTube Sang Raja Makan. Channel YouTube yang ngajakin kalian untuk makan, kenyang, makan. Sobat Makan Nusantara, kali ini gue akan ngajakin kalian semua untuk makan di sebuah tempat yang ada di Jalan Gandaria. Sempat viral beberapa waktu kemarin di YouTube, di TikTok, Instagram. Banyak banget yang ngantri di sini, bahkan 2 jam atau 3 jam baru buka itu udah langsung ludes. Dan gue penasaran karena direkomendasiin sama temen untuk nyobain Iga Bakar Panglima. Karena kalau kita ngelihat di video tuh bener-bener menggugah selera. Yuk, penasaran? Kita barengan untuk makan Iga Bakar Panglima. Pas ada di belakang gue. Skuy! Gue datang dari jam 7 malam. Pas masuk, persis seperti yang gue perkirakan sebelumnya. Rame banget. Bahkan buat pesen, mesti antri cukup panjang. Seperti yang kalian lihat, semua meja udah terisi penuh dan gak tersisa satupun. Kalau mau makan, ya mau nggak mau mesti nunggu sampai ada tempat kosong. Nah, kalau kita ngelihat sebenarnya di Iga Bakar Panglima ini kan ramai banget ya tiap hari. Tadi waktu datang yang ngantri itu banyak banget. Tiap hari kayak gitu, Mas? Tiap hari ngantri. Sehari itu sebenarnya bisa habis berapa sih? Sehari kurang lebih 500 porsi. 500 porsi sehari. Itu paling kecil atau paling banyak? Paling banyak. Kurang lebih 200 porsi ya 250 kilo dalam satu hari bisa dihabisin di Iga Bakar Panglima. Perhatian gue langsung tertuju sama abang-abang yang lagi bakar daging iga. Segitu banyaknya daging yang dibakar, aromanya merebak kemana-mana. Langsung pesen aja lah ya. Sini tuh buka jam berapa sampai jam berapa, Bu? Kita buka setengah 12 sampai sehabisnya. Sampai jam berapa? Biasanya jam 2, setengah 2 udah habis. Oh. Terus kita buka lagi setengah 5. Yang nggak pedes apa? Original, Pak. Yang nggak pedes original, berarti yang nggak pedesnya 1. Ya. Yang black peppernya 1 boleh. Di sini juga nggak ada ngantri nggak? Iya, tetap harus nungguin yang kosong dulu. Nunggu dulu yang kosong. Iya. Kalau mau makan di luar sini juga boleh aja kan sebenarnya kalau mau. Boleh, terserah. Ya Tapi udah. bawa sendiri. Iya ya nggak apa-apa. Baik. Ya udah. Minumnya apa? Es jeruk 1 Baik. sama es teh manisnya 1. Nah ini kita udah pesen cuman nggak dapet tempat nih gimana? Pinggir jalan sini nih. Ah kita situ aja paling coba ntar kita bilang Bu gitu ya. Tadi kita coba ngobrol sama ibu itu ntar bayar ya. Bu, saya kalau mau bayar numpang makannya aja bisa nggak? Bisa apa orang? Cuman saya berdua aja, bayar di sini aja ya, nanti saya bayar gitu. Bolehin. Bolehin. Jadi di dalam tempat Iga Bakarnya itu nggak dapat tempat, udah gue ngomong sama ibu yang di sini buat kita makan di sini, kita bayar, jadi bayar tempatnya doang. Nah oke, Sobat Makan Nusantara, saat ini Iga Bakar pesanan gue sudah jadi, dan ini dengan terpaksa ya, dengan terpaksa gue tidak makan di tempat yang seharusnya, maksudnya tidak makan di tempat Iga Bakarnya. Karena seperti yang teman-teman lihat tadi, itu rame banget, rame. Tadi gue udah pesen, ada 2 pesanan gue itu. Yang pertama adalah Iga Bakar original, which is itu nggak pedes ya. Terus ternyata di sini tuh, kalau kita ngelihat ada beberapa potong ya, ada 1, 2, ada 3 potong. Terus juga ada potongan kentang, terus ada jagung manis yang kelihatannya juga masih seger banget. Dan yang kedua, gue pesen Iga Bakar dengan bumbu black pepper. Masih sama, toppingannya ada jagung manis dan juga kentang goreng atau kentang wedges. Butiran merica yang ditaburin di atasnya ini kelihatan akan membuat nuansa pedasnya juga akan lebih terasa kayaknya ya. Udah nggak sabar banget buat nyobain. Tuh, lihat. Mantep nggak? Ini potongannya gede banget. Nanti gue akan kasih tahu harganya di belakang ya. Pertama akan makan dulu. Tadi udah cuci tangan. Langsung aja kita nikmatin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dagingnya lembut banget, juicy gitu ya. Terus gue nggak tahu apakah memang settingan pedesnya black pepper ini segini, tapi di lidah gue masih kayak kurang berasa pedes. Tapi taburan mericanya yang masih agak kasar juga cukup berasa sih ketika ketika kita gigit ya, meletus di mulut. Oke, kita coba gigit lagi ya. Coba gue liatin belahannya nih, kita sobek.
Sobat Makan Nusantara, kayaknya waktu kita datang untuk beli, itu kan sebenarnya abang-abangnya tuh yang jualan atau tukang masaknya itu banyak banget ngebakar gitu ya. Tadi kita sempat lihat, dan kayaknya itu sebenarnya iga yang sudah setengah matang. Jadi penyajiannya jauh lebih cepat ketika ada orang yang beli. Terbukti waktu kita pesen ini, mungkin nggak sampai 15 menit, di tengah antrian yang begitu panjang, itu udah jadi. Oke, kita coba makan kentangnya. Sedikit beda sama kentang wedges yang disajiin di tempat lain, semacam di restoran atau di warung steak lain mungkin ya. Tapi kalau di sini yang gue rasain, kentang ini tuh lebih asin, jadi asinnya lebih berasa. Sayangnya kita nggak dikasih sendok tadi. Coba aja, kita pakai tangan aja deh. Seperti yang udah gue perkirakan sebelumnya, jagungnya ini nggak terlalu dineko-nekoin ya untuk masaknya. Sepertinya hanya direbus, kemudian dikasih sedikit garam mungkin ya. Jadi ketika disuguhin jadiin campuran ini, kesan segar dari jagungnya itu masih terasa banget. Oke teman-teman, kita coba swir. Kita lepasin dari tulangnya. No effort banget sih ini, karena lembut ya. Tuh. It's amazing. Seperti kebanyakan daging iga, jadi memang masih banyak lemak yang menempel di tulang-tulangnya. Dan ini sebenarnya the best part juga sih. Kita udah nyobain yang black peppernya. Gue penasaran sebenarnya dengan yang rasa originalnya. Boleh ya kita coba originalnya. Dagingnya. Ini udah matang banget sih sebenarnya untuk manggangnya. Dan di atas tadi seperti kalau kita lihat ada campuran saus original. Sudah pasti kalau original nggak pedas. Aftertaste-nya ini ketika dagingnya udah selesai dikunyah dan ditelan, nuansa gurihnya yang nempel di lidah tuh kayak masih ada gitu. Ini kayak ngebuktiin bahwa bumbunya tuh memang seimbang. Nah oke Sobat Makan Nusantara, saat ini gue udah selesai makan. Udah selesai, udah kenyang. Kenapa kenyang? Karena potongan iganya yang gede-gede sebanyak 500 gram dengan harga 99.000 itu bikin perut gue udah kenceng lagi nih coy. Sekarang udah jam hampir setengah 9. Kalau lu lihat di sini udah sepi, dagingnya udah habis. Jadi buat teman-teman yang mau nyobain untuk makan di Iga Bakar Panglima, kayaknya harus datang lebih awal supaya bisa kebagian. Eits, tapi jangan khawatir, masih ada cabang lain. Jadi tadi kalau gua ngelihat ada di Bogor, ada di Tebet, ada di Cibubur. Oke Sobat Makan Nusantara, terima kasih yang udah nonton. Dan yang mau rekomendasiin makanan untuk kita review nantinya, kalian boleh tinggalin di kolom komentar. Dan jika ini bermanfaat buat kalian, boleh kok di-subscribe dan juga boleh di-share, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa juga sih. Nah, Sobat Makan Nusantara, thank you banget yang udah nonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya dan jangan lupa makan, kenyang, makan. Thank you for watching.